Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bersih itu indah. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Islam senantiasa mengajarkan kebersihan dalam segala hal, mulai dari menjaga kebersihan badan hingga kebersihan lingkungan. Kebersihan juga diperlukan saat akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berwudu saat kita akan melaksanakan sholat. Dalil terkait dengan kebersihan, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbul. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Mengenal arti bersih dan suci. Bersih atau suci dalam bahasa Arab disebut toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh artinya mensucikan badan dari hadas dan najis. Salah satu syarat sahnya sholat adalah suci badan, suci pakaian, dan suci tempat sholat dari najis. Bersuci dari hadas. Hadas itu apa? Hadas adalah keadaan tidak suci. Hadas itu ada dua macam. Yang pertama hadas kecil, yaitu keadaan seseorang tidak suci hingga dia harus berwudu atau tayamum. Contohnya kentut, buang air kecil, atau buang air besar. Yang kedua hadas besar, yaitu keadaan seseorang tidak suci hingga dia harus mandi agar menjadi suci. Contohnya haid, bermimpi basah, atau yang lainnya. Hal-hal yang menyebabkan seseorang itu berhadas. Yang pertama, yang menyebabkan hadas kecil. Di antaranya buang air kecil atau besar. Yang kedua, keluar angin atau kentut. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Hal-hal yang menyebabkan hadas besar yaitu haid, nifas bagi ibu setelah melahirkan, mimpi basah bagi laki-laki. Berikutnya, macam-macam bersuci. Di antaranya yang pertama mandi, meratakan air ke seluruh tubuh, disertai niat dan menggunakan air suci dan mensucikan. Yang kedua, wudu, yaitu bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan menggunakan air suci dan mensucikan. Yang ketiga, tayamum, bersuci menggunakan debu yang suci sebagai pengganti wudu karena tidak ada air atau sedang berhalangan menggunakan air. Contohnya ketika sakit demam, kalau kena air akan semakin dingin, maka diperbolehkan tayamum. Yang keempat, istinja, yaitu membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau besar. Berikutnya, kita akan belajar tentang macam-macam air. Yang pertama, air suci mensucikan, yaitu air yang mutlak. Ada beberapa air yang boleh digunakan untuk bersuci. Di antaranya air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air mata air es, salju, dan embun. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci tetapi tidak bisa digunakan untuk berwudu.
Di antaranya air teh, air kopi, dan air kelapa. Yang ketiga, air najis, yaitu air yang terkena benda najis. Airnya kejatuhan kotoran, itu termasuk air najis. Yang keempat, air makruh, yaitu air dalam bejana yang terjemur oleh matahari. Demikian pembelajaran pada pagi ini. Mari kita tutup dan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian materi pembelajaran pada ini. Panjenengan mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.